Sekali lagi, pembatasan risiko berkaitan dengan sejauh mana kecemasan kita bisa kita tekan. Itu yang paling penting. Oke, ini adalah cara membaca karakter candle. Berikutnya saya masuk dulu di sistem trading tadi. Ini sudah karakter candle sudah. Kemudian yang keempat, di dalam kita membangun sistem trading adalah pembatasan kerugian, batasi kerugian. Tadi sudah kita cuplik, kita sudah masukkan langsung di dalam analisa tadi. Jangan lupa untuk membatasi kerugian. Ya, kerugian maksimum kita 20%. Maksimum kita 20%. Jangan sampai di angka ini. Ya, kalau cuma 2-5% oke, masih standar normal. Sehingga kalau modal 1000 misalnya, ini misalkan $150. Maka kita hitung 150 dibagi 1000 dikali 100. Nanti akan ketemu berapa persen dari keseluruhan itu, dari modal kita berapa persen rugi kita. Contoh 150 minusnya, kemudian kita bagi modal kita 1000 dikalikan 100, 15%. Ya, 15%. Ya, maksimum adalah 20%. Usahakan sebelum angka ini kita harus sudah clear, baik itu boleh di cut loss awal, boleh dilakukan recovery. Yang tadi sudah kita contohkan cara mengambil stop loss atau menentukan stop loss itu di area mana. Bisa dengan 500 pip, bisa dengan tadi mengukur dengan ketinggian dan jarak. Ya, tadi saya contohkan kalau kita ambil sell di sini, kita bisa tentukan di area tadi mana tadi? Ini resisten di sini. Ini adalah SL-nya. Ketika kita ngambil posisi sell di atas ini, maka di mana ruginya? Cari di situ yang ada resisten, karena kalau terlalu dekat kurang dari 500 kita bisa tarik di atasnya dari harga tertinggi resisten kita tarik 200 sampai 250, 300 boleh. Nah, maka di sini adalah area stop loss-nya, SL-nya. Taruh begini harganya 1827.47, taruh SL. Ya, kalau saya terus terang paling tidak senang dengan SL dan TP. Bagi saya SL dan TP membatasi ruang gerak saya. Namun demikian bukan berarti saya tidak membatasi rugi, saya tidak juga membatasi profit saya. Tetap saya batasi semuanya. Sesuai dengan karakteristik saya, sesuai dengan angan-angan saya. Kalau ini cocok oke. Dan itu menjadi kebiasaan kita ketika nanti kita menguji teknik ini. Kalau cocok gunakan, maka akan terbentuk, itulah yang namanya sistem trading. Kalau sudah ketemu, jangan noleh kiri noleh kanan, gunakan dan perdalam di sana. Nanti akan ketemu beda-beda. Jadi masing-masing trader punya pengalaman berbeda, punya gaya berbeda. Jangan harus sama. Oh, saya harus di sini, harus di sini. Tidak ada ilmu baku, tidak ada ilmu fix di dalam trading ini. Karena yang ada semuanya adalah perhitungan dan probabilitas saja. Mana yang kira-kira berpeluang dan banyak menguntungkan kita. Oke, ini tadi sudah saya contohkan salah satu teknik. Contoh misalkan masih breakout, di sini kita entry buy di sini, anti sell di sini, taruh di atas di ujung ekor ini sebagai SL, maka kita tetap dapat profitnya walaupun cuma 200 misalkan. Nah, ini 400, 500 sudah. Yang paling penting dan paling pokok, baca tren yang kecil, tren terkini, kemudian karakter candle terakhir dari candle yang running. Berarti kalau candle running ini, sekarang candle running, candle terakhirnya adalah ini, yang merah ini dibaca. Kemudian tren kecilnya mau kemana? Tren kecilnya mau turun, karakteristiknya ini kuat turun, maka peluangnya adalah sell, jangan mencoba melawan.
Sebelum ada petunjuk buy, sebelum ada sinyal kuat buy, jangan melawan. Ya, kecuali memang gaya kita counter strike ya, mencoba melawan tapi dengan kecepatan tinggi dengan pip yang kecil. Mungkin yang pernah saya contohkan seperti itu. Dalam kondisi seperti ini saya memang paling senang melawan. Nah, kok melawan? Katanya tidak boleh melawan. Sekali lagi semuanya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau saya mengajari tentu dengan yang standar dulu, sesuai dengan kemampuan. Nanti kalau sudah mahir, ya bisa saja nanti melawan dengan tentu pengalaman yang sudah dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Jadi untuk membangun sistem trading yang baik, selain membatasi kerugian, jangan lupa dicatat atau ditulis apa yang menjadi aturan-aturan trading kita. Ya, apa yang menjadi aturan-aturan trading. Apa yang kita alami, apa yang kita terapkan, cobalah di dalam catatan kecil di sana. Kalau misalkan saya entry dengan tadi menggunakan 2 trigger, 2 alasan, kita coba praktekkan minimal 100 kali transaksi. Bukan berarti saat itu harus 100 kali, bukan. Minimal dalam satu karakter, boleh kita menggunakan lot 1, 0,1 atau bagaimanapun, coba dipraktekkan paling tidak minimal setidaknya 100 kali. Ini minimal, kalau lebih bagus lebih baik, lebih banyak juga lebih bagus. Kalau sudah ketemu maka jangan lupa ditulis, karena kemampuan kita terbatas, memori kita terlalu terbatas, sementara yang ada di benak kita banyak sekali. Apalagi market setiap hari berubah. Maka ketika kita tidak punya catatan sendiri, yang terjadi selalu diulang-ulang. Sudah salah, besok diulang lagi. Besok sudah salah, ulang lagi. Tidak ada koreksi di sana karena kita tidak punya dokumentasi di sana, tidak punya catatan di sana. Ya karena kita mau belajar yang serius, belajar trading ini bisa betul-betul menjadikan penghasilan yang lebih, maka belajar yang serius, termasuk di dalamnya jangan malas untuk membuat catatan-catatan kecil. Tentu dengan bahasa kita, dengan pengalaman kita. Jangan punya pengalaman orang lain dicatat. Nanti hasilnya kan berbeda. Yang terakhir setelah kita mencatat tadi dari sekian A sampai Z ya, dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi, yang terakhir jangan lupa setelah kita melakukan tadi pemahaman banyak, kemudian mencoba, maka yang terakhir adalah pengujian atau harus diuji. Ya, sistem trading yang kita terapkan harus diuji. Apakah ini kira-kira cocok atau tidak? Kalau tidak cocok, ketidakcocokannya di mana? Kita lakukan koreksi. Kita lakukan perbaikan-perbaikan. Baru ketika nanti sudah tepat, cocok dan enak, maka gunakan. Jangan toleh kiri, toleh kanan. Tetap fokus pada sistem trading yang sudah kita pakai. Biarkan kalau orang lain mempengaruhi, biarkan sudah. Karena mungkin sistem trading dia cocok buat dia, belum tentu bagi saya cocok nanti. Karena saya harus menguji lagi kalau nanti harus mengikuti sistem trading orang. Yang mana yang kira-kira cocok, mana yang kira-kira bisa profitable, dan mana yang kira-kira mudah, maka kita gunakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Monggo silahkan kalau teman-teman mau bertanya. Ada Pak, maaf Pak, masih mau bertanya lagi Pak. Ya, silakan Ibu. Saya Bu Rosma Pak dari Medan. Ya Ibu Rosma. Ya, gini Pak, saya mau tanya, itu pergerakan candle itu Pak, itu lebih jelasnya kalau kita lihat itu di frame M1 Pak. Kenapa Bu? Jadi pergerakan per candlenya nampak gitu Pak. Jadi itu kalau kita pakai di situ dan kita padukan dengan H1 tuh bagaimana Pak? Boleh nggak ya Pak? Boleh saja Bu. Sah-sah saja. Selagi itu nyaman, enak, gunakan Bu. Sudah. Tidak usah bingung. Tidak harus H1, tidak harus H4. Tidak usah pusing Bu. H1 kalau misalkan enak, cocok, pakai. Sudah. Itu intinya
yang mana yang cocok buat kita, yang mana yang cocok buat sesuai dengan karakter kita, dan itu ternyata nyaman, maka gunakan. Sudah, tidak ada yang salah, Bu. Iya, Pak. Oke, Makasih, ya, Pak. oke, sama-sama Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini masih ada banyak waktu. Nanti kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut lagi. Silakan kalau mau bertanya dulu. Halo, Oke, silakan. Dari mana ini? Yanuar Pak, dari Cimahi. Baik, Pak Yanuar. Monggo silakan Pak Yanuar. Iya Pak, tadi yang pergerakan tadi yang dicontohkan tentang candle itu, kan awalnya dia bullish, hijau-hijau, kemudian dia sampai di resistan. Yang tadi awal contoh di awal Pak, yang waktu gambar itu. Terus tadi kan digambarkan ada kayak perbandingan body sama sumbunya, itu kan kayak model sumbunya lebih panjang. Betul. Pada saat dia di resistan, kan tadi dibilang itu kalau misalnya kita bisa istilahnya probability-nya kalau candle-nya itu merah ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sumbunya panjang tapi candle-nya warnanya hijau, Pak? Oke. Atau putih. Dia lagi ada di resistan. Itu bacanya gimana, Pak ya? Iya, ini sebenarnya nanti Terima kasih. di pola candlestick, Pak. Belum masuk ke sana. Ada, Oh, tapi belum. saya coba nanti saya jelaskan, tidak apa-apa. Ini sebenarnya masuk di pola candle. Nanti di pola candle ada materinya khusus namanya pola candlestick. Jadi contoh misalkan berada di resisten. Oke, saya lihat. Nah ini adalah satu pola di mana penolakan kuat sekali. Ini yang kita baca pertama bodinya. Bodinya kecil, oke, simpan di dalam benak kita. Bodinya kecil. Yang kedua sumbunya bagaimana? Oh, sumbunya panjang. Panjangnya di mana? Di atas, berarti penolakan sel kuat di sana. Kemudian perbandingan antara bodi dengan sumbu, masih tetap panjangan sumbu. Kemudian berada di ujung resisten. Dari mana kita bisa tahu ini ujung resisten? Ya kita geser sebelah kiri. Resisten terdekat ini selalu ditandai dengan banyaknya penolakan di sana. Penolakan yang ada di sini yang terdekat adalah ini. Nah, ini adalah penolakan yang terdekat, maka ini menjadi resistennya. Ketika berada di resisten, apakah ini warna hijau, apakah ini warna merah, tetap saja ini adalah penolakan seller yang kuat. Ini menjadi pertanda market akan segera berbalik. Namun ini hanya satu, belum ada sinyal konfirmasinya. Artinya belum ada penguatan, baru satu. Boleh saja ini, asalkan nanti tetap kita menggunakan risk management. Nah, seperti ini nanti juga boleh diterapkan dalam satu catatan kita. Kalau kita hanya satu alasan ini, bisa enggak kira-kira kita terapkan? Nanti probabilitasnya bagaimana? Kita coba 100 kali model begini, kira-kira probabilitasnya profit atau rugi gitu. Karena ini satu alasan, hanya satu peluang di sana, hanya satu dalil bahasanya. Nah, untuk meyakinkan ini sebenarnya lebih bagus tunggu satu candle merah, karena merah ini menjadi wujudnya dari penolakan sell ini. Kalau ini kan baru penolakan, baru satu petunjuk di sana. Maka ketika dia naik sudah tidak ada ujung di atas, bahkan hanya kecil saja di sini. Artinya buyer sudah sampai sini kekuatannya. Kemudian berikutnya ditolak oleh seller, bahkan sampai di bawah. Ini seller sampai di sini. Jadi jangan lupa seller sudah turun sampai di sini, walau pada akhirnya ditolak oleh buyer. Ini ditolak oleh buyer namanya. Memang kondisinya ya ini buyer ini menolak lebih panjang. Tetapi berada sekali lagi sebelumnya didahului oleh seller yang kuat di sana. Kemudian ditutup dengan body warna merah sebagai konfirmatornya. Maka fix dua alasan ini cukup kita untuk entry sell di sini, di candle sesudahnya. Kemudian bagaimana cara membatasi resiko? Ketika kita entry di sini, maka selalu yang pertama kita pikirkan adalah resikonya. Resikonya taruh di atas resisten kuatnya. Ini di puncaknya di sini ada, kita taruh di sini sebagai puncaknya.
Karena jaraknya kurang dari 500, maka kita bisa taruh ya dari sini ke sini ya tadi 500 sudah cukup. Kalau udah 500 cukup enggak masalah. Kita taruh di sini SL-nya. Jadi ini sebagai alternatif untuk pembatasan risiko. Namun demikian tidak harus nanti menunggu terjemput. Kalau misalkan ternyata naik, bisa kita recovery di jalan. Namun ini adalah satu perlindungan maksimum kita. Sehingga kalau misalkan naik dan rugi terjemput di sana, maksimum kerugian kita adalah 400 sampai 500 lah, 500 pip dari transaksi kita. Tergantung lotnya nanti, berarti disitulah terakhir kerugian kita. Jadi begini cara membaca. Kondisinya bagaimana, kemudian nanti dilihat support resistennya, dia itu sudah ada penguatan atau belum. Karena sebelumnya ini hijau, bukan tidak ada penolakan. Ya, seperti itu Pak Yanuar, mungkin ada kekurang pahaman lagi di sana. Baik Pak, terima kasih. Baik. Ada lagi? Silakan. Nggih, Pak Mul monggo. Nggih, Pak, jadi gini Pak, saya mohon penarikan garis resisten support itu dilakukan pada waktu open setelah 1 jam atau 2 jam. Nah, kemudian secara yang benarnya itu gimana ya, mungkin saya belum ngerti. Terus yang kedua, dari penjelasan time frame tadi, setelah mungkin kita tarik garis resistance support dari H1, apakah masih dipakai nanti untuk compare di H4 ataupun di D1 ataupun masih dipakai di time frame 15 gitu loh Pak. Itu yang saya tanyakan juga. Nah, baik Pak Mulyadi, mohon maaf ini pertanyaannya terkait dengan teknikal, belum masuk di sana. Jadi itu nanti materi teknikal, ada support resisten, ada ring, ada chart pattern, ada pola candle, itu panjang Pak. Jadi ya mohon maaf, kita jawab nanti pas ketika ada materi, nanti saya jawab ya. Mohon maaf Pak ya, biar kita monggo kita batasi dulu, biar fokus pada materi dulu, biar tidak terlalu melebar dulu ya. Karena nanti teman-teman yang baru takutnya nanti tidak bisa menerima dengan baik, artinya terlalu jauh. Ada batasan nanti, ada waktunya untuk kita membahas teknikal yang lebih detail, termasuk di sana ada pola candle, ada chart pattern, ada support resisten, ada ring di sana. Semua kita nanti bahas satu persatu. Namun demikian bertahap. Jadi biar nanti ada urut-urutan. Sehingga di dalam kita menerima nanti ya setidaknya terstruktur dengan baik ya, bukan acak-acakan ya. Seperti itu Pak, monggo nanti kita bahas selanjutnya. Ada lagi pertanyaan? Pak Wijaya. Iya. Pak Wijaya, itu yang ada di layar itu yang sebelah kanan itu gimana, yang resiko manajemen resikonya tadi kan modal 1000 itu kan. Terus yang CF 150 itu apa? 15 ya. Mas tadi belum ini Pak, ya itu yang sebelah kanan itu Pak. Iya, ini contoh Pak. Contoh modalnya 1000 misalkan. Jadi kalau kita contoh modal 1000, maka pembatasan maksimum adalah 20% dari modal. Sehingga kalau masih misalkan kita entry buy atau sell rugi minus $150. Oh, bisa. Ya, minus $150. Ini tidak tahu ini buy atau sell. Saya tidak mau ngomong buy sell atau sell. Yang penting ini ruginya $150. Maka untuk mengetahui saya ini masih aman apa enggak gitu loh. Saya ini masih dalam batas bisa mengendalikan, bisa wajar atau enggak gitu. Jadi tinggal membagi minusnya. Minusnya tinggal bagi. Kemarin juga saya contohkan. Tinggal bagi minusnya ini, kemudian dikali 100%. 150 dibagi modalnya dikali 100%. Maka ketemu 15%. Nah 15% ini sudah mau mendekati angka 20, maka harus segera berpikir bagaimana cara menyelesaikan. Boleh dengan cut loss, kalau saya melihat situasi kondisi marketnya bagaimana. Ada kalanya saya cut loss langsung, ada kalanya saya recovery. Recovery itu banyak, nanti kita bahas di masalah recovery. Ada nanti bahasan khusus namanya risk management atau recovery di sana. Berarti Mas ya 150 dibagi modal kali ya.
100%, Ya, ketemu 15%. ya, itu. Contohnya begini lagi ya. Tadi kemarin juga kita sudah bahas, mungkin tidak ada salahnya kita lihat sebentar. Jadi yang sudah kita sampaikan, mungkin ada teman-teman yang perlu juga nanti membaca, perlu tahu bagaimana supaya mengendalikan itu gampang. Ya, seperti hanya yang saya lakukan tadi. Saya kalau melihat kondisi minus selalu pakai HP itu, pakai yang di ujung kiri atas. Nanti akan ketemu. Ya, ini saya contohkan dulu. Saya buat contoh biar nanti teman-teman juga bisa. Bentar dulu ya, saya contohkan dulu. Ya, ini adalah satu contoh ya. Salah satu contoh bagaimana transaksi itu sedang berlangsung dan minus ternyata di sana. Ya. Kalau kita lihat kondisinya seperti ini. Ini ada sell, ada buy, dan sebagainya. Semuanya masih minus. Tidak ada yang profit sama sekali. Ya, tidak ada yang profit sama sekali. Nah, kalau kita menjumlah sendiri terlalu lama. Di sini sebelah kiri atas selalu ada totalnya di sana. Minus 124, sekian. Maka untuk mengetahui ini aman atau tidak aman, kita langsung bagi 124,38 dibagi 208.42 dikali 100. Ya, tinggal ngitung aja. Nanti ketemu apakah ini di kategori masih wajar atau tidak. 124,38 dibagi 208.42 dikali 100. Nah, kan ketemu 59,59, sekian persen. Maka ini saya tidak rekomendasikan. Tidak ada jalan lain kecuali cut loss semuanya. Ini sudah tidak sehat. Yang begini saya pastikan sudah menunggu waktu. Karena terlalu jauh. Ini terlalu jauh. Ini tidak butuh waktu lama, nanti kena koreksi habis ini. Maka jangan sampai mencapai angka yang begini. Sekali lagi maksimum 20%, batasi di angka ini harus sudah clear semuanya. Oke, ini adalah yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada Dan pertanyaan lagi. kalau menemukan kayak begini ya Pak ya, kayak menemukan 59 poin apa itu 59% ini ya, langsung kita keluar ini ya. Harus Biar nggak terlalu harus di-close semuanya. Ini tidak bisa. Ini trading sudah tidak sehat. Ini trading ini tidak sehat, pasti tidak risk manajemennya tidak digunakan dengan baik ini. Ini sudah tidak sehat begini. Silakan dibuktikan kalau sudah mencapai angka 50 sekian lebih, tinggal menghitung waktu saja nanti. Sekarang ekuitasnya ya tinggal 84, bayangkan. Ya, sementara ini minusnya panjang. Kalau ini sell-nya misalkan XO-nya ini naik lagi, ini bisa habis tanpa tersisa nanti. Maka jangan sampai kondisi-kondisi seperti ini. Ya, seperti yang saya lakukan, saya selalu monitor di sini. Yang pojok kiri atas ini saya terbiasa dengan melirik begini. Angkanya saya lirik, ya kalau masih aman oke, kalau tidak aman cut loss. Seperti yang tadi saya lakukan di awal, saya tidak mau beresiko cut loss di awal, selesai. Biasakan kalau kita latihan demo, tega untuk kita cut loss lebih cepat. Tentu dengan perhitungan, bukan asal cut loss. Kita memperhatikan kondisi pasar bagaimana, kita memperhatikan pergerakannya bagaimana, kita evaluasi lagi, kita analisa lagi. Kemudian waktunya kita perhatikan. Kalau hanya baru menit awal, ya masih berpeluang, biar saja dulu. Masih kan kategori aman, biar saja dulu. Ada kondisi-kondisi yang nanti kita harus bergerak dengan cepat, dan itu harus terlatih. Ketika di akun demo, disitulah saatnya kita mengeksplorasikan atau mengekspresikan apa yang kita mau dulu. Kalau rugi, belajar di cut loss. Jangan ketika latihan pakai menggunakan real account, sehingga kita takut mau cut loss, takut mau entry lagi, takut mau recovery, takut semuanya. Ya, sekali lagi demo bukan menjadi hal yang sepele dan hina, tapi disitulah kita untuk berlatih dan belajar keterampilan.